Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video yang kedua. Nah, kali ini kita akan membuat konfirmasi dari hasil belajar kalian. Oke. Nah, untuk pelajaran yang tadi sudah kalian pelajari, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, sekarang kita buat konfirmasinya untuk soal yang pertama. Kalian bisa lihat gambar di sini. Alan melakukan perjalanan dari kota A sampai ke kota C, di mana perjalanannya dari kota A melewati kota B sepanjang 6 km, dari kota B menuju kota C sepanjang 8 km. Pertanyaannya adalah, perpindahan Alan dari kota A ke kota C adalah berapa? Nah, karena yang ditanyakan adalah perpindahan, nah, kalian masih ingat pada video yang sudah kalian pelajari. Perpindahan adalah perubahan posisi awal atau posisi mula-mula terhadap posisi terakhir. Sehingga perpindahan adalah jarak dari A sampai ke C. Nah, ini yang namanya perpindahan. Jarak awal sampai dengan jarak akhir. Jadi perpindahannya itu yang ini. Nah, maka kita cari tahu berapakah nilai perpindahan ini. Kita cari tahu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Kenapa? Karena ini membentuk segitiga siku-siku. Maka perpindahan dari A ke C itu nilainya, nah, pakai rumus Pitagoras ya. Panjang AB 6 km berarti 6 kuadrat ditambah panjang BC berapa? 8 km. Sehingga di sini akan ketemu akar dari 36 ditambah akar dari berapa? 864. Nah, ya ketemunya di sini berapa? 100. Pintar. Nah, akar dari 100 berapa? 10 km. Jadi perpindahan Alan itu panjangnya sepanjang 10 km. Ya, ini yang A. Selanjutnya pertanyaan yang B. Jarak yang ditempuh oleh Alan sehingga tiba di kota C. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jarak dari A ke C. Nah, karena ini yang ditanyakan jarak. Ingat, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh Alan. Maka karena Alan melintas dari A ke B ke C, sehingga panjang lintasannya hanya dijumlahkan 6 ditambah 8. Maka panjang lintasan atau jarak dari kota A ke kota C adalah 6 ditambah 8. Berapa ini? 14 km. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh oleh Alan, yaitu panjang lintasan dari A ke B kemudian ke C. Nah, ini berbeda dengan perpindahan. Oke ya. Perpindahan adalah perubahan posisi awal hingga posisi akhir. Jadi hanya memandang A terhadap C saja. Gitu ya. Nah, yang C, kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Bila lama perjalanan Alan 30 menit, maka kecepatan dan kelajuan yang dilakukan oleh Alan adalah, ditanyakan dulu yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan, diingat-ingat. Saya lingkari, ini adalah P. Ya, kecepatan ada huruf apa?
P. Maka rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya berapa ini? 10 km per. Waktunya berapa? Di situ 30 menit. 30 menit itu nilainya sama dengan setengah jam. Jadi di sini akan ketemu 20 km per jam. Ini kecepatannya. Kalau kelajuannya, kelajuan alan berapa? Saya lingkari huruf J. Kelajuan ada huruf apa ini? J. Maka rumusnya jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa ini? 14 km. Waktunya setengah jam. Jadi ketemunya berapa? 28 km per jam. Nah, oke. Ini pembahasan nomor 1. Yang ketiga, ada 3 benda yang bergerak dengan arah yang berbeda. A ke arah depan, B ke arah belakang, C juga ke arah belakang. Pertanyaannya adalah, dari gambar di atas, tentukanlah kecepatan roda A terhadap roda B. Roda A terhadap roda B ini berlawanan arah, sehingga kecepatan A terhadap B, V sama dengan negatif 20. Ingat, karena kecepatannya berlawanan arah sehingga nilainya negatif, dikurangi 10 ini, maka kecepatannya menjadi negatif 30 meter per sekon. Selanjutnya kecepatan C terhadap B ini sama-sama searah sehingga bernilai positif, dikurangi positif juga ini ya, maka kecepatannya C terhadap B adalah 30 meter per sekon. Selanjutnya yang C adalah kecepatan relatif roda C terhadap roda A. C terhadap A berlawanan arah, maka C bernilai negatif, dikurangi 20A, maka nilainya negatif 60 meter per sekon. Ya, gitu ya. Soal yang keempat, Karto pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak antara rumah Karto dengan sekolah 5 km. Kita tulis dulu ini ya. Jaraknya S sama dengan 5 km. Bila waktu yang ditempuh oleh Karto 20 menit, waktunya 20 menit. Karena ini kilometer, ini kita jadikan jam. Jadi 20 per 60 jam. Jadi ketemunya 1/3 jam. Berapakah kelajuan sepeda Karto? Yang ditanyakan kelajuan. V sama dengan kelajuan pakai J, berarti jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa ini? 5 km. Waktunya berapa? 1/3 jam. Maka ketemu 5 dibagi 1/3, ketemunya 15 km per jam. Ya. Nomor 5. Nomor 5. Tentukan jenis gerakan apakah yang terjadi pada pernyataan di bawah ini dengan cara melingkari jawabannya. Nah, kita analisa dulu yang pertama. Kalian bisa lihat soalnya di WA ya. Kapal di tengah laut terlihat bergerak mendekat ke pantai. Termasuk gerak nyata, semu, atau gerak relatif. Sudah pasti karena dia bergerak menuju pantai, pasti dia gerak nyata.
Selanjutnya, saat Marni naik bus tingkat, dari atas bus terlihat seakan-akan atap-atap rumah bergerak menjauhi bus. Nah, terlihat seakan-akan atap rumah bergerak. Maka gerakan dari atap-atap rumah yang menjauhi bus ini merupakan gerak semu atau tidak nyata. Kenapa? Karena yang bergerak sesungguhnya adalah bisnya. Yang C, pelayan resto dalam kereta berjalan dalam kereta untuk mengantarkan makanan yang dipesan oleh penumpang. Pelayan resto dalam kereta berjalan dalam kereta untuk mengantarkan makanan yang dipesan oleh penumpang. Nah, ini adalah merupakan jenis gerak relatif, tergantung acuannya mana. Kalau yang menjadi acuan adalah penumpang, maka pelayan resto itu merupakan atau melaksanakan gerak nyata. Kalau yang menjadi acuan adalah kereta, maka gerak dari pelayan itu sebetulnya pelayan tidak bergerak terhadap kereta, sehingga ini kita namakan sebagai gerak relatif, yaitu gerak yang tergantung apakah atau siapakah yang menjadi acuannya. Terima kasih, inilah konfirmasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.